Simak kisah nyata berikut ini. Pada suatu hari ada seorang ateis memasuki sebuah masjid dan langsung bergabung dengan kerumunan jamaah. Kemudian dia mengajukan 3 buah pertanyaan, tapi dengan syarat harus dijawab dengan menggunakan akal. Artinya pertanyaan yang dia ajukan tidak boleh dijawab dengan dalil. Sontak para jamaah kaget dan tidak percaya. Tiba-tiba ada orang yang mengutarakan pertanyaan begitu, menantang untuk dicari jawabannya. Walhasil, kemudian dia menantang orang-orang yang ada di masjid untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebanyak 3 poin. Pertanyaan pertama, siapa yang menciptakan Allah? Bukankah semua yang ada di dunia ada karena adanya penciptanya? Bagaimana mungkin Allah ada jika tidak ada penciptanya? Yang kedua, bagaimana caranya manusia bisa makan dan minum tanpa buang air? Bukankah itu janji Allah di surga? Dan pertanyaan terakhir, kalau iblis itu terbuat dari api, lalu bagaimana bisa Allah menyiksanya di dalam neraka? Bukankah neraka juga dari api? Mendengar pertanyaan dari sang ateis tersebut, tidak ada seorang jamaah pun yang mampu menjawab pertanyaan tersebut, kecuali salah seorang pemuda. Ia kemudian menjawab 3 pertanyaan ateis itu. Jawaban untuk pertanyaan pertama, apakah engkau tahu dari angka berapakah angka 1 itu berasal? Sebagaimana angka 2 adalah hasil dari 1 tambah 1, atau 4 yang berasal dari 2 tambah 2. Ateis tersebut hanya bisa terdiam tanpa memberikan jawaban. Lalu pemuda itu melanjutkan, jika kamu tahu bahwa 1 itu adalah bilangan tunggal, dia bisa menciptakan angka lain, tapi dia tidak tercipta dari angka apapun. Lalu apa yang membuatmu sulit untuk memahami bahwa Allah itu zat maha tunggal yang maha mencipta tapi tak bisa diciptakan? Ateis mulai serius dan sedikit mengangguk. Jawaban untuk pertanyaan kedua, pemuda tersebut berkata, saya ingin bertanya kepadamu, apakah kita ketika di dalam perut ibu, kita semua makan? Apakah kita juga minum? Kalau memang kita makan dan minum, lalu bagaimana kita buang air ketika di dalam perut ibu kita dulu? Jika engkau dulu percaya bahwa kita dulu makan dan minum di dalam perut ibu kita, dan kita tidak buang air di dalamnya, lalu apa yang membuatmu sulit untuk percaya bahwa di surga kelak kita akan makan dan minum juga tanpa buang air? Tampak ateis itu semakin melongo dan hanya bisa diam. Jawaban untuk nomor 3 kali ini sungguh mengejutkan, karena ketika menjawab pertanyaan ketiga, pemuda tersebut tiba-tiba saja seketika menampar tepat di muka ateis tersebut dengan sangat keras. Dan sang ateis pun tersebut merasa kesakitan dan marah-marah kepada pemuda tersebut. Lalu pemuda tersebut berkata, tanganku ini terlapisi kulit, tanganku ini dari tanah, dan pipimu juga terbuat dari kulit, dari tanah juga. Lalu jika keduanya dari kulit dan tanah, bagaimana bisa engkau merasa kesakitan ketika saya menamparmu? Bukankah keduanya juga tercipta dari bahan yang sama, sebagaimana iblis setan dan api neraka? Kini ateis tersebut hanya bisa terdiam dan tertunduk tanpa bisa membantah apapun. Kisah ini mengajarkan kepada kita semua bahwasanya tidak semua pertanyaan yang terkesan mencela dan merendahkan Islam harus dihadapi dengan kekerasan. Justru kita harus menghadapi hal-hal seperti ini dengan ilmu, seperti pemuda tadi yang dengan cerdas mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi kita pertanyaan tersebut sangatlah sulit untuk dijawab. Subhanallah. Lalu siapakah pemuda tadi yang berani menampar ateis tersebut dan memberi logika cerdas? Ada yang mengatakan bahwa pemuda tersebut adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah ketika beliau masih muda. Sahabat pedang Islam yang dirahmati Allah, semoga dengan kisah ini membawa hikmah yang luar biasa bagi kita semua. Semoga dengan kisah ini juga kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.